Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Gania. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sudah setia nonton channel Indah Gania, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Indah Gania supaya semakin hari semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kalian di sana juga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Amin. Oke, kali ini aku akan bacakan untuk general reading lagi. Kali ini tema kita tetap mengacu pada koneksi seseorang. Mungkin ini orang yang saat ini berdiri dengan kamu, atau mantan kamu juga bisa, pasangan kamu juga bisa. Nanti kita pasin sendiri. Bagaimana sih kondisi mereka saat ini? Atau mereka lagi kangen atau gimana? Kita coba simak dari tebaran kartunya. Di sini aku ambil 7 kartu, yang salah satu kartunya adalah kartu utama, tapi aku tekankan sekali lagi, jika tidak resonate di skip aja nggak apa-apa kok. Atau kalian di sini ya bisa ambil aja yang sekiranya positif untuk memotivasi kalian supaya lebih semangat, lebih optimis lagi, gitu ya. Oke, langsung aja kita baca dari tebaran kartunya di sini. Kalau dilihat dari tebaran kartunya, di sini sepertinya ini sosok orang dari masa lalu kamu, atau mungkin yang kemarin terjeda sama kamu ini, dia itu mungkin kemarin berhubungan sama kamu karena atas dasar mereka mungkin ya, dalam tanda kutip mereka cuma nafsu gitu ya dekat sama kamu karena dia ingin sesuatu hal dari kamu gitu. Mungkin nggak cuma kamu aja yang dideketin di sini, dia itu kayak deket sama orang karena ya tertarik dengan hal baru. Orangnya itu suka dengan petualang gitu ya. Dia mungkin ya, jika jenuh dengan satu hubungan, dia pasti akan mengakhiri, terus ketemu lagi orang baru yang sekiranya mungkin bikin matanya melek, atau mungkin ya gairahnya, hasratnya jadi muncak, dia akan deketin gitu. Dan di sini mungkin ya deket sama kamu, dia kepengen ada sesuatu hal yang baru lagi gitu ya, tentang sebuah gairah. Kalau ditanya untuk berkomitmen, orang ini masih maju mundur gitu. Dia itu belum tertarik dengan hubungan yang lebih serius gitu. Karena di sini ya mungkin dia pengen sekali yang namanya menikmati hari-harinya untuk bersenang-senang dulu gitu ya. Dia nggak mau berada di situasi yang mungkin terlalu serius. Bagi dia itu mungkin bikin ribet atau gimana gitu, atau mungkin ada sesuatu hal yang berbau dengan tanggung jawab yang lebih ekstra, makanya di sini dia nggak mau berkomitmen. Dia sukanya tarik ulur hubungan gitu. Bahkan mungkin bisa jadi ketika sudah nggak ada komunikasi sama kamu, dia mungkin di luar sana akan mengaku single gitu ya. Dia akan mengaku bahwa dirinya nggak punya pasangan, dan di sini ya supaya ketika ada target baru dia itu jadinya targetnya itu percaya gitu ya kalau dia itu single. Bahkan untuk publik tentang hubungan dengan kalian, dia pun masih merahasiakan gitu ya. Makanya di sini mungkin kamu sudah lama memendam segala kecewanya kamu ini. Di sini akhirnya mungkin kamu kayak orang yang akhirnya kemarin kalian sudah merencanakan sesuatu hal tentang hubungan ini agar lebih ke jenjang yang lebih serius, atau kalian kepengen menikah, atau mungkin ya naik level gitu ya. Tapi di sini ada sebuah penundaan tentang rencana tersebut, yang dimana akhirnya kamu mundur gitu ya. Kamu di sini ingin lepas dari orang ini. Tujuannya di sini supaya kamu bisa memperbaiki finansialnya kamu, supaya kamu di sini kehidupannya lebih baik dari yang sebelumnya. Pokoknya di sini intinya niat kamu ingin mundur dari orang ini karena kamu sudah capek gitu ya. Apalagi kamu sudah sadar ini hubungannya nggak sehat, cuma didasari cuma nafsu aja gitu. Dan di sini kepengen kamu itu ya lebih berfokus dengan dirinya kamu sendiri, tentang finansialnya kamu. Mungkin kemarin kamu juga masih maju mundur ya untuk mempertahankan, atau kamu ini ingin meninggalkan.
Dan di sini ada situasi di mana kamu sudah tegas dengan keputusannya kamu untuk meninggalkan orang ini. Di sini meninggalkan ada suatu perubahan siklus tentang kehidupan kamu yang mengarah ke hal yang lebih positif gitu ya dari yang sebelumnya. Ini akhirnya kamu mungkin akan mendapatkan sebuah pengalaman baru di dalam kehidupannya kamu yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau dilihat sih orangnya kayaknya narsis gitu ya. Orangnya itu kayaknya tebar pesona banget ketika sama lawan jenis. Makanya di sini mungkin kamu juga sedikit ilfeel sama orang ini. Makanya di sini kamu kepengen sekali terbebas dari orang ini. Tujuannya ya gak kepengen besoknya itu ada suatu hal yang berbau dengan resiko. Kalau ini nantinya sampai ke hal yang lebih serius atau menikah gitu. Karena kamu sudah tahu ya, kalau ini dilanjutkan nanti takutnya aku akan gagal sama orang ini dan berpisah karena dia kayaknya gak bisa menjaga perasaannya aku gitu. Di sini ada kesadaran dari kamu. Dan di sini ya nantinya ketika kamu sudah mundur dari orang ini, segala apapun itu yang berbau dengan finansial, bahkan ya kamu itu malah jauh lebih baik pokoknya. Apapun yang kalian kerjakan seolah di sini akan mulus. Jadi kayak terbalik gitu ya kehidupannya. Dia kemarin narsis, di sini nanti ketika kamu terbebas, justru kamu di sini yang akan dikagumi oleh banyak orang. Entah itu kamu jadinya mungkin ini seperti public figure gitu ya. Kamu itu orang seorang entertainer atau ya orang yang sekiranya nanti akan dapat nama di lingkungannya kamu. Orang ini akan jauh lebih di bawahnya kamu sepertinya. Di sini sih ketika kamu mundur, dia belum merasakan apa-apa gitu ya. Gejolak di dalam batinnya itu belum ada energinya gitu ketika kamu mundur. Karena yaitu tadi dia itu masih merasa kayak orang yang punya segalanya, bahkan mungkin ya bisa menarik lawan jenis gitu ya. Terus di sini ada kesombongan di dalam dirinya sendiri ya. Kayak orang yang kehilangan kamu, nanti aku juga dapat yang baru gitu. Di sini ada sebuah kesombongan yang ada di dalam dirinya. Jadinya kamu mundur. Di sini dia nggak akan ngejar gitu. Dia udah cuek gitu sama kamu, bahkan ya malah jadi kesempatan bagus untuk dekat sama orang lain lagi selain kamu. Pikirnya seperti itu gitu ya. Tapi entah bagaimana nanti ke depannya gitu ya. Di sini coba Indah Gania mau ambil 5 kartu lagi. Untuk kedepannya bagaimana? Di sini ada sebuah kebahagiaan yang akhirnya mungkin orang ini sadar. Ketika sudah dijauhi sama kamu, barulah masa lalu kamu ini sadar. Kalau dia itu sama kamu itu justru mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan di sini dia sadar kalau dia rasa sayangnya, bahkan dia itu cinta banget sama kamu gitu. Dia kemarin belum sadar karena dia masih terpengaruh dengan egonya gitu. Keras kepala masih tinggi, bahkan ya orangnya terlalu narsis itu ya. Jadinya sombong gitu, tapi seiring berjalannya waktu, kamu sudah menjauh, bahkan kamu sudah mendapatkan tentang berita finansial yang semakin baik, jauh lebih baik dari yang sebelumnya, bahkan kamu mungkin ya dikagumi banyak orang-orang di sini dekat sama kamu gitu ya, seolah keadaan itu berputar balik 360 derajat gitu. Akhirnya dia sadar, aduh ternyata aku sayang banget nih sama Indah gitu. Kenapa baru sadarnya sekarang gak kemarin gitu. Di sini ada penyesalan yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin mungkin kamu yang sangat memperjuangkan dan terobsesi gitu ya. Bahkan kamu itu waktunya kamu itu digunakan untuk memikirkan orang ini. Sekarang energinya terbalik. Ada sebuah perubahan dan transisi di dalam kehidupannya. Akhirnya dia mungkin yang ngejar kamu sekarang. Dia kepo sama kehidupan kamu. Dia nggak pengen ditinggalkan sama kamu. Bahkan di sini ya ada yang namanya keterikatan batin sama kamu gitu ya. Nggak bisa lepas orang ini dari kamu. Karena koneksinya sudah kuat sekali sama kamu. Tapi entah kenapa di sini kamu sudah tegas dengan diri kamu sendiri untuk meninggalkan orang ini.
Walau kadang di sini untuk meninggalkan, itu kadang kamu itu merasa kasihan gitu ya, atau mungkin ya kamu itu merasa nggak tega untuk melepaskan, karena mungkin kondisinya itu sekarang dia itu mungkin bagi kamu kok justru membuat kamu akhirnya merasa ini orang kok memprihatinkan gitu ya. Di sini mereka kayaknya pengen minta maaf, tapi kamu dengan tegasnya harus bisa merelakan gitu untuk hal yang lebih baru lagi di dalam kehidupannya kamu. Bisa jadi di sini kamu sudah memiliki pasangan baru yang jauh lebih baik, dan di sini ya barulah mereka itu sadar gitu ya. Ketika koneksinya sudah terputus, siklusnya sudah terputus, di sini kayak ada hukum tarik menariknya gitu yang sudah bekerja. Semesta itu lagi bekerja untuk dia supaya dia itu sadar gitu ya dengan kesalahannya di masa lalu sama kamu. Karena di sini ada harapan baru yang lebih baik dari yang sebelumnya, ada kehidupan yang membuat kamu akhirnya kayak anak yang baru lahir gitu ya, happy banget gitu, seolah kamu terlahir kembali di dunia ini dengan sosok baru, mungkin juga pasangan baru di sini, yang dimana mungkin sama orang masa lalu kamu ini untuk apa sih kalau hubungannya dilanjutkan juga sama aja, nggak ada arah tujuannya kemana, kamu nggak tahu gitu ya, akhirnya kamu melepaskan di sini. Kalau ditanya apakah dia ingin datang lagi, ya, dia kepengen datang untuk minta maaf, bahkan ingin mengajak kalian untuk memperbaiki hubungan ini dari nol gitu. Dia kepengen rekonsiliasi sama kamu. Tapi ini energinya bisa kebolak-balik ya. Kamu pokoknya bisa ngepasin sendiri aja. Coba bagaimana untuk vektornya di sini? Aku akan ambil beberapa vektor supaya readingan kali ini semakin jelas ya. Arah tujuannya mau kemana? Di sini ada playboy, atau playgirl juga bisa ya. Terus ada orang yang OTW yang ingin menemui kamu, berkunjung ke kamu. Ada twin flame. Terus ada new love. Terus ada be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Terus ada figure family, kamu sosok keibuan atau orang yang berwibawa juga bisa. Terus ada kucing, mungkin kamu suka kucing, hewan berkaki 4, atau kamu di sini sosok penyayang, penyabar. Terus ada rekonsiliasi, tuh kan, orang ini kepengen kembali lagi. Terus ada yang namanya mimpi yang terwujud. Satu lagi ada self-care. Oke, langsung aja kita baca dari vektor penjelasnya. Kalau dilihat dari vektornya di sini, kemarin kamu berdealing dengan sosok di masa lalu itu memang orangnya suka sekali dekat dengan banyak lawan jenis gitu. Dia itu mungkin ya ketika berkomitmen sama kamu atau menjalin hubungan sama kamu ini ya hubungannya dirahasiakan gitu, nggak di publik gitu, nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin sampai kamu tahu ya, di sini dia mungkin menjalin kasih lagi dengan orang lain, kamu kecewa, mungkin ada sebuah harapan yang pupus, ini berkaitan dengan kamu kepengen serius sama orang ini, kepengen menikah, tapi nggak ada kejelasannya, bahkan kamu di ghosting, di PHP gitu ya, dia masih kepengen single, kamu capek di sini. Akhirnya meninggalkan orang ini, dan ketika kamu sudah bisa berhasil move on, orang ini barulah tersadar kalau dia itu benar-benar sayang sama kamu. Cuma kamu di sini yang bisa membuat dia bahagia pokoknya. Dia kepengen kembali lagi sama kamu, ingin datang lagi ke rumah kamu juga bisa, ingin bertemu juga bisa gitu. Nanti dia akan menghubungi lagi. Ini energinya bisa cepat atau bisa lambat, tergantung kamu ya, yang mungkin mengalami gitu ya, nggak semua mengalami di sini, kalian pasin sendiri nantinya gitu ya pokoknya. Dan di sini ada twin flame, mungkin ini bisa jadi twin flame-nya kamu, atau kamu sudah bertemu twin flame-nya kamu punya pasangan baru di sini, karena di sini ada new love, di sini kamu sudah memiliki pasangan. Ketika kamu sudah berpasangan, dia barulah ada energi di mana kayak hukum tarik penarik gitu ya. Jadi kayak ada energi di dalam dirinya itu kayak merasa kepengen sekali ketemu sama kamu, kebayang-bayang lagi tentang memori saat bersama kamu di sini, kayak
diputer ulang gitu ya, rekaman di otaknya itu tentang kamu. Akhirnya dia kepengen sekali datang lagi. Bahkan ya kalau kamu sudah punya pasangan, dia akan berusaha untuk kayak supaya kamu itu sadar gitu ya, atau kamu itu bisa mengenang lagi tentang hubungan kalian di masa lalu gitu. Dia kepengen ngerebut kamu lagi, tapi ya itu terserah kamu gitu ya, mau menerima atau enggak gitu. Takutnya nanti kalau menerima lagi, siklusnya akan terulang kembali gitu. Kamu akan dikecewakan lagi, kamu akan di ghosting gitu ya. Di sini nggak ada kejelasannya sama sekali. Kasihan kamu yang menjalankan gitu ya. Kalau di sini ada perubahan tentang dirinya yang positif, dia bisa berubah menjadi sosok yang membuat kamu yakin kembali, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih aja kayak dulu yang suka narsis, suka deket dengan lawan jenis yang banyak, ya nggak usah. Kasihan sama mentalnya kamu gitu ya. Takutnya kamu akan dirusak lagi pikirannya, batinnya gitu ya. Bahkan di sini kalau kamu sudah punya pasangan, ya jangan sampai berhubungan lagi. Di sini kamu juga harus bisa menjaga perasaan pasangan kalian masing-masing gitu ya. Jangan sampai dikhianati gitu. Karena ya untuk apa berhubungan dengan masa lalu kalau kita sudah punya pasangan gitu ya. Nanti takutnya akan jadi karma untuk kita di masa depannya. Terus di sini ada energi lagi tentang be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi orang lain atau ikut-ikutan orang lain atau terpengaruh omongan orang lain di sini. Kamu harus memiliki jati diri sendiri gitu ya, tentang sesuatu hal untuk kehidupan kamu di masa depan. Nggak usah terpengaruh omongan orang lain lagi. Kamu harus yakin, harus optimis, jangan mudah terpengaruh pokoknya gitu ya. Dan di sini ada yang namanya figure family. Mungkin kamu sosok seorang yang kalau wanita itu keibuan, kalau laki-laki ya berwibawa, bertanggung jawab gitu ya. Terus di sini mungkin kamu juga sosok penyayang, suka anak kecil gitu. Di sini juga ada kucing, kamu suka kucing atau penyayang, penyabar, atau mungkin ya suka hewan berkaki 4, kalian pasin sendiri. Terus ada rekonsiliasi, di sini ya itu tadi. Orang masa lalu ini menyadari kesalahannya di masa lalu dan ingin kembali lagi ke kehidupan kamu. Ingin datang, bahkan ingin merayu gitu ya. Dan di sini kamu kalau sudah punya pasangan, pokoknya jangan mudah tergoda lagi. Dan di sini ya kamu harus bisa membentengi diri kamu sendiri gitu ya. Misalkan sudah punya pasangan, ya nggak usah berkomunikasi untuk apa gitu. Takutnya malah jadi api untuk hubungan kalian masing-masing gitu ya. Terus di sini ada mimpi yang terwujud, mungkin bersama pasangan baru kamu ini segala impian kamu akan terwujud, kamu akan disupport, bahkan ya banyak sekali finansial yang nantinya mungkin akan kamu dapatkan gitu ya. Mimpi kamu di sini akan satu persatu terwujud bersama pasangan kamu di sini. Mungkin juga akan menikah juga bisa gitu ya. Terus di sini ada self care. Pasangan baru kamu ini mungkin sosok seseorang yang peduli dengan keadaannya kamu. Walaupun mungkin kamu single parents, di sini anak kamu di sini akan disayang sama mereka. Bahkan ya akan diterima statusnya kamu. Dia tidak memandang siapa kamu gitu ya. Yang penting mungkin di sini kamu sudah menerima mereka aja sudah bahagia gitu. Mereka sesederhana itu ketika berhubungan. Ya orangnya itu realistis gitu ya. Dia akan memandang hubungan itu nggak dibikin ribet gitu. Orangnya kalau kamu mau menerima ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Kalau mau menerima dia akan bertanggung jawab ekstra gitu sama kalian. Dan di sini ya nantinya kamu akan mungkin ya nggak semuanya tapi sebagian di sini orang masa lalu kamu ini mungkin akan caper sama kamu gitu ya. Dia akan mungkin ya ketika di postingan status atau gimana gitu dia akan mancing-mancing kamu. Tapi sekali lagi Indah Gania di sini menyarankan jika kalian sudah punya pasangan jangan tergoda, pokoknya diabaikan aja ya, buat hiburan aja gitu ya, nggak usah diambil pusing, nggak usah tergoda lagi dengan orang ini untuk apa gitu ya. Kemarin aja dia udah berkhianat sama kita, terus kita mau kembali lagi gitu, nggak usah ya. Apalagi di sini ada yang lebih baik di depan sana untuk masa depan kalian masing-masing gitu ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu readingan kali ini ya.
kalian pokoknya tetap ibadah, berdoa, bersedekah, berikhtiar supaya segala impian kamu terwujud. Tetap semangat, optimis untuk kalian di sana ya. Dan Indah Gania di sini minta maaf kalau masih ada kekurangannya. Akhir kata Indah Gania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.